Halo guys, kembali lagi bersama MD-ku. Pada video kali ini MD-ku akan membahas salah satu film yang sangat unik dan keren, yaitu film Money Heist. Film ini bercerita tentang perampokan besar-besaran Spanyol yang dilakukan oleh sekelompok orang. Money Heist saat ini sudah merilis 4 season dan selalu mendapat respon positif dari para penikmat film di tanah air maupun di luar negeri. Kejeniusan Profesor dibuktikan dengan caranya mengeksekusi aksi perampokan tersebut. Ia selalu menggunakan metode tidak wajar dalam setiap aksinya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, silahkan kalian langsung simak alur cerita film Money Heist season 1. Monggo. Diperlihatkan seorang wanita yang bernama Mbak Tokyo. Ia telah melakukan perampokan sebanyak 15 kali bersama timnya. Ia terus melarikan diri dari kejaran polisi dengan cara berpindah-pindah tempat. Di pinggir jalan, Mbak Tokyo menelpon ibunya dengan telepon umum. Dalam percakapan yang begitu haru karena kasus perampokan dan pembunuhannya, ia berkata akan mengembara. Mungkin akan ikut kapal Cina dan menjadi koki di sana. Tanpa mereka sadari, dalam rumah ibunya Mbak Tokyo sudah terdapat polisi bersenjata lengkap. Di situ Mbak Tokyo pun menutup teleponnya dan bergegas pergi dari sana. Dalam perjalanan, Mbak Tokyo dihampiri seorang pria yang merupakan seorang profesor. Ketika profesor itu membukakan pintu, Mbak Tokyo langsung menodongkan pistolnya. Ia mengira bahwa profesor itu adalah seorang polisi. Langsung kemudian profesor menjelaskan bahwa penembak jitu telah menantinya dan menunjukkan foto bahwa di rumah ibunya Mbak Tokyo sudah ada banyak polisi. Di sini sang profesor menawarkan sebuah bisnis, yaitu melakukan perampokan yang tiada duanya. Setelah itu mereka berdua pun pergi di sebuah rumah yang merupakan markas dari tim kelompok perampok yang dipimpin oleh profesor. Di sini profesor menjelaskan bahwa mereka akan tinggal dan belajar di tempat itu. Profesor juga ingin anggotanya memperkenalkan diri, tapi bukan menggunakan nama asli. Ni por supuesto relaciones personales. Mereka bisa memilih nama samaran yang sederhana seperti nomor rumah, planet maupun nama kota. Di sini diputuskan mereka memilih nama kota agar lebih mudah untuk diingat. Dijelaskan pria pertama bernama Berlin. Sebelumnya dia merupakan seorang bos yang diperintahkan untuk melakukan penahanan dan penyitaan perhiasan, rumah pelelangan, dan mobil pengangkut uang. Dan yang kedua adalah Moskow, pria gemuk yang sebelumnya berprofesi sebagai penambang. Yang ketiga adalah Denver, ia merupakan seorang pecandu narkoba. Ia adalah raja berkelahi di diskotik-diskotik. Yang keempat adalah Rio. Ia merupakan seseorang yang pandai menggunakan komputer dan handal dalam membuat program. Di sini juga ialah anak yang paling muda di antara mereka semua. Dan yang kelima adalah si kembar Oslo dan Helsinki. Yang keenam adalah Nairobi, wanita yang optimis dan pernah membuat uang palsu sejak usia 13 tahun. Selanjutnya adalah profesor itu sendiri. Ia tidak pernah melakukan kejahatan dan namanya pun tidak terdaftar dalam catatan kependudukan. Di sini profesor menjelaskan bahwa mereka tidak akan mencuri dan merampok uang orang lain, melainkan melakukan perampokan di badan pencetakan uang Spanyol. Dan aksi pun dimulai. Di sini mereka menggunakan kostum berwarna merah dengan topeng di wajahnya. Mereka berhenti di sebuah tempat dan mempersiapkan senjata dan segala hal sesuatunya di sana. Mereka memblokir jalan dan memberhentikan pengawalan polisi yang membawa gulungan uang kertas baru yang siap untuk dicetak. Di sini mereka menukarkan pakaian polisi dengan kostum merah mereka, menyandra dan membawa para polisi di dalam truk membawa gulungan uang kertas itu. Mereka pergi dan menyamar sebagai polisi dengan truk gulungan uang kertas itu. Di tempat lain ada sebuah bis yang membawa anak-anak sekolah.
Mereka sedang menuju ke badan percetakan uang Spanyol. Mereka pun masuk untuk melihat-lihat pembuatan mata uang kertas. El corderito está entrando. Di luar Berlin dan kelompok perampok itu masuk membawa truk gulungan uang kertas yang baru siap untuk dicetak. Di dalam truk, Rio sedang meretas alarm keamanan gedung. Berlín, la primera cámara a tu izquierda. Dan di tempat lain, profesor mengatur jalannya rencana dan memberikan instruksi. Bien. Alarmas desconectadas. Ahora. Truk pun masuk dan siap untuk dibuka. Ketika gulungan uang itu dipindahkan masuk ke dalam, kelompok perampok pun keluar dan menembakkan senjata mereka hingga membuat takut orang-orang yang ada di dalam gedung. Mereka pun mengumpulkan semua orang dan menjadikannya sandera dengan mengikat tangannya dan menutup mata mereka. Tapi di dalam tempat itu, dalam keadaan yang sangat genting, dua anak sekolah ini malah melakukan adegan nganu guys di dalam WC. Wah, sungguh tidak untuk dipatut dan ditiru. Jangan niru loh ya. Pada saat mereka ingin mengambil foto dan mengabadikan adegan bercintanya, Mbak Tokyo masuk mendobrak pintu dan mengagetkan mereka. Mereka pun dibawa dan baru mengetahui bahwa sedang terjadi perampokan. Tidak lupa matanya pun ditutup dengan kain. Setelah mata semua orang tertutup, kelompok perampok itu pun membuka topengnya. Dan Pak Berlin menyapa dan menenangkan para tawanan karena aksi ini tidak akan menyakiti para tawanan jika mereka menurut. Denver meminta handphone serta pin HP-nya para tawanan. Pak Berlin pun memanggil salah seorang wanita yang bernama Monica Gastambide dan memintanya untuk maju ke depan. Señorita Mónica Gastambide, por favor. Sedangkan di tempat lain, Pak Musko memotong berangkas besi dan mencoba membukanya. Denver lalu menghampiri. Pintu berangkas pun terbuka. Mereka berdua merasa senang karena di dalamnya terdapat tumpukan uang yang sangat banyak. Mereka pun memasukkan uang itu ke dalam tas. Aksi mereka pun mungkin saja sukses dan berhasil dalam melakukan perampokan yang tanpa diketahui oleh publik. Di tempat lain yang berisi handphone milik para sandera, di sana ada Mbak Tokyo dan setelahnya Rio pun masuk. Di sana mereka membayangkan adegan yang pernah terjadi di antara mereka. Adegan apa Thomas? Adegan apa sih? Oke, kita mulai adegannya. Di dalam kamar Mbak Tokyo sedang melamun. Setelahnya Rio mengetuk pintu dan masuk. Rio menunjukkan bahwa ia telah memiliki perasaan cinta terhadap Mbak Tokyo. Rio pun membelikan sebuah kalung dan menyebutkan di kalung itu tertulis nama asli dari si Rio. Ternyata Rio dan Mbak Tokyo sering melakukan hubungan ranjang bersama. Hahaha. Ketika Rio hendak keluar dari kamar, tiba-tiba Mbak Tokyo memeluk Rio dari belakang dan langsung saja mereka melakukan adegan nganu. Nganu apa sih mas? Mbah rareti. Oke, lanjut. Yuk. Nah, setelah membayangkan hal tersebut, Rio pun ingin melakukan adegan nganu. Namun sesaat kemudian telepon salah satu sandera berdering dan membuyarkan aksi mereka. Tak lama dari itu Denver pun masuk dan gak jadi deh mau sang Eyan, kasihan. Oke, lanjut. Pak Berlin masuk dan menginstruksikan untuk memakai kostum mereka lagi dan bersiap untuk pergi dari tempat itu. Di saat mereka keluar dengan sengaja,
Arturo membuka penutup matanya dan melihat tas yang penuh dengan uang dibawa oleh para perampok itu. Di saat alarm dihidupkan, tanpa sengaja Pak Berlin mengetahui Arturo telah membuka penutup matanya dan mengintip mereka. Pak Berlin pun langsung menghampiri Arturo dan langsung membuka penutup kepalanya hingga membuat Arturo sangat ketakutan. Namun ketika instruksi masih 30 detik dan belum selesai untuk melakukan aksi, Mbak Tokyo langsung keluar tanpa diperintah. Kemudian diikuti oleh Rio. Di luar mereka saling adu tembak dengan polisi. Rio pun tertembak. Lalu rekan tim mereka pun keluar dan ikut membantu melumpuhkan para polisi dan membawa Rio masuk ke dalam gedung. Pintu pun langsung ditutup rapat dan cerita pun selesai. Oke deh guys, segini aja dari pembahasan film kali ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih. Hehehe.